Catatan minggu ini, pilkada, kepala daerah bisa gitu ya? Ini negara kesatuan, Bung. Dari sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang, berita berikut ini menjadi pertanyaan di kepala saya. Anda lihat dulu videonya. Harus berpandangan nih Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu, di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Ya, saya punya skemanya. Saya nggak mau debat loh. Saya tidak dididik untuk berdebat. Pak, ini kebutuhan yang maksud Bapak itu gimana, Pak? Ya. Sudah datengin. Jadi, oke. Ya, ada sungai kan, Ciliwung. Ya, ada jembatan TikTok ya, jembatan kan, yang ini sudah dinormalisasi dua-duanya. Ya, kelihatannya kalau nggak keliru ini di SMA 8 mana ya. Jadi yang ini belum. Oh, ada yang belum. Ini kan kampung pulau sini. Bukit Duri, sehingga dia ini tembus sini airnya, ini darahnya udah dia muter, gitu. Jadi kelihatan banjir, tapi tidak melimpas, bukan berarti melimpasi parapet yang kita bikin, tidak melimpas itu, kan bersih. Artinya belum efektif itu karena belum selesai yang sebelum. Belum semuanya selesai. Berarti yang itu di daerah mana Pak yang belum itu Pak? Ini nih, daerah apa namanya? Sebelum Kampung Pulau berarti dari arah Enggak, ini alirannya ke sana. alirannya. Alirannya ke sana, ke utara ini dari Bogor, ya. Jadi ini kejadiannya. Pak, berapa sih Pak kebutuhan untuk infrastruktur menangani banjir sendiri ini Pak? Sebenarnya ini master plan-nya sudah dibikin sejak tahun 1973, pasti semua juga sudah tahu oleh NEDECO. Kemudian direview oleh JICA, ya. Jadi bukan sak-deksaknya, ini dari 1973. Kita nggak bawa ya tadi. Nanti kan kita sampaikan. Itu sudah lama, jadi ada kanal banjir barat, terus kemudian kanal banjir timur. Itu berdasarkan master plan semua, mau ke VAR, ya. Itu Cengkareng drain, itu semua kan mangkok kan. Jadi ini Jakarta, ini sudah konsep lama sekali, ya. Jadi Semen 13 di sini, jadi ditahan di sini KBT. Kanal banjir barat, sana KBT, kanal banjir timur, supaya air tidak tumpah di Jakarta. Tapi ada Ciliwung, nah ini yang kita. Jangan pakai politik model begitu. Dia tidak tahu proses bantuan, pola penanganan, ya, atau teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran. Pejabat apa model begitu tuh? Menteri model apa itu menteri model begitu? Dia tidak pernah datang di awal kok. Memangnya itu PKH itu DPR yang urus? Saya mau tanya dulu. Pak orang besok tidak boleh ada di sini. Besok kamu pulang sudah. Saya kasih ingatkan, kamu pulang kita. Besok saya bikin surat kasih presiden itu. Lu dia pikir dia terlalu hebat apa? Pimpin Surabaya hanya tanam bunga pohon saja, kau tahu apa dia? Apa dia? Kau sore dia itu. Sebentar kasih bupati marah betul. Kau punya laporan kasih presiden itu. Memangnya pola penanganan bantuan PKH itu apa? Coba saya bilang, itu program apa pusat, betul tidak? Program pusat untuk apa? Keluarga harapan miskin itu. Itu penanganan dia ada di bawah pemerintah. Kok bagaimana dia bilang DPR?
DPR mana itu gubernur apa menteri borok masih lebih baik Ibu Kofifa. Pantas model begitu tuh tempat itu korupsi. KPK tangkap lagi nanti saya suruh kasih tahu dia. Apa itu menteri? Kasih tahu dia bilang saya apa tuh? Makanya saya suruh jemput ini malam. Besok kamu pulang tadi. Datang lagi orang bilang sengaja kamu datang di sini. Berarti kau tidak ikhlas tadi ini Alore. Kau siapa itu kau? Lu pikir tanya presiden dengan gubernur saya siapa itu? Apa itu kamu ini? Kamu tidak menghargai orang pemerintah yang kerja DPR mana itu? Itu kan orang caplok, ya toh? Bantuan itu dari apa pengurus PKH. Baru bilang presiden perintah untuk dia bagi. Dari mana itu? Yang model begitu. Lalu itu menteri juga omong lurus saja begitu. Berarti dia juga tidak mengerti, ya toh? Pola bantuan ini sampai ke bawah. Tidak mengerti itu menteri borok begitu. Makanya mulut jangan cepat dari pikiran. Pejabat itu ingat, omong itu pikir dulu baru omong. Kau pikir kita di daerah borok barangkali. DPR mana yang punya tanganan begitu tuh? Sekarang kau datang lagi bilang baru 13 orang. Sembarang saja kau. Saya lempar kau dengan kursi baru kau tobat nanti. Kau datang bukannya tanya kami, lu tanya orang lain. Sekarang lu bilang data saya tanya tadi toh. Lu dapat itu data dari mana? Data awal kami tadi. Terima dari mana itu kau omong begitu? Jangan kau omong dari manusia puking mic. Saya kan iblis di sini. Kau sembarang saja kau. Bangsat itu kau. Kau golongan berapa? Saya kasih nggak sama lu. Lu golongan berapa? Kau di kementerian golongan berapa kau? Hah? Golongan 4 berapa kau? Wah pantas kau bodoh. Saya 4 kau mengerti. Setan lu ini. Lu kasih lu kau menteri itu. Bahwa bupati bilang kau paling bodoh. Titik. Jangan kau lu pimpin Surabaya. Dia ngotot pikir orang itu. Allah tidak bisa. Saya bunuh dia nanti. Jadi tak jelaskan ya. Jadi begini. Jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH. Bantuan untuk bencana. Jadi kalau bantuan dari bencana, ya gimana kita saat itu saya sendiri, saya ngirim barang karena saat itu dari Jakarta jauh, kita pingin cepat, kita kirimlah dari Surabaya. Karena saya kalau dari Surabaya saya punya angkutan itu gratis. Kita tidak bisa masuk di pulau itu. Saya menghubungi bagaimana kondisi itu. Karena hampir seluruh NTT kena. Saya menghubungi mulai kepala dinas, semua staf saya menghubungi nggak ada yang bisa. Karena memang saat itu jaringan terputus. Kemudian saya nanya adakah saya bisa hubungi di situ. Kemudian adalah ketua DPRD menyampaikan, Bu kami butuh bantuan. Oke, tapi aku nggak bisa barangku, aku masih ada BA-nya. Saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun. Kemudian Ibu, karena Malor salah satu yang paling parah kondisinya setelah Donara dan Lembata, kemudian Alor. Nah kemudian ada Sumba Timur juga parah. Tapi ya relatif sama 4 daerah itu. Nah kemudian saya masih punya bukti WA bahwa saya tidak ada niat apapun. Terus begitu kita bareng tidak bisa masuk, kemudian beliau nawarkan, Bu, itu ada paket dari Dolok yang Ibu bisa nanti ganti, gitu kan? Bisa ganti Dolok karena kita nggak bisa merapat bantuan itu, karena cuacanya buruk sehingga Sabandar tidak boleh melaut kita semua, kapal-kapal semua berhenti. Nah, kemudian oke Bu, enggak apa-apa, sudah ambil aja di Dolok, nanti kami bayar. Itu. Nah kemudian disebarkanlah, karena kami nggak bisa, karena banyak sekali saat itu di pulau, dan kami tidak bisa kontak. Tidak bisa kontak siapapun di situ. Seperti itu. Nah akhirnya ya udahlah dibagi, tapi tidak ada itu, sekali lagi bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana. Ya, seperti itu. Setelah melihat video tadi, apa pendapat Anda? Dengan bangga kita mengatakan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Karena begitu banyak pilkada yang jumlah wilayahnya dengan 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota.
Atas nama demokrasi, semua melakukan pilihan langsung atau pilkada kan. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk pilkada seluruh Nusantara ini? Dan apa hasilnya buat rakyat pemilihnya di daerah tersebut? Terlepas dari plus minusnya dari biaya, proses dan mekanisme dalam pilkada, muncullah para kepala daerah dengan gaya, cara, dan programnya sendiri. Merasa paling bisa dan mampu mengatur karena terpilih dengan suara terbanyak kan? Hingga memunculkan raja-raja kecil di daerah. Dan berapa banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi? Sebagai catatan, sejak 2004 hingga 2019, KPK memproses pidana 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota. Harap diingat bahwa ini negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, semua mengacu pada kebijakan pusat pemerintahan, bukan mengambil kebijakan sendiri di daerah masing-masing seperti negara federal. Dan bagaimana mungkin seorang kepala daerah mendebat menteri di depan publik? Sedangkan kajian tersebut sudah jelas dilahirkan oleh pemerintah pusat. Mending kalau kebijakan daerah yang dibuatnya tersebut bisa berjalan baik, tapi kecenderungannya diam di tempat, bahkan tidak jalan. Dan bagaimana mungkin kepala daerah tidak tahu mana PKH dan mana bantuan bencana? Kenapa sih tidak berkomunikasi langsung dengan menteri terkait dibanding harus bicara di depan stafnya dengan kata-kata kasar seperti itu? Sebenarnya mereka kepala daerah itu tahu tidak sih beda negara kesatuan dan federal? Bukankah negara kesatuan selalu mengacu pada kebijakan pemerintah pusat? Bukan mengambil kebijakan sendiri kan, seperti negara federal? Dari banyaknya pilkada, muncullah nama-nama yang memang sangat paham dan dengan permasalahan di daerahnya dan mampu menjadi pemimpin serta administrator yang baik untuk daerah tersebut hingga masyarakat semakin tahu mana pemimpin yang sebenarnya. Sebagai negara demokrasi yang relatif baru, setidaknya kita masyarakat pemilih menjadi lebih banyak belajar lagi untuk mencari pemimpin yang paham dan mengerti kebutuhan masyarakat di daerahnya. Dan tidak asal memilih kan, hanya karena popularitas, atau bahkan menghalalkan segala cara demi suara kan. Agaknya benar juga kritik Sokrates pada demokrasi. Jika dalam satu kapal perlu nahkoda dan diadakan pemilihan suara, siapa yang layak menjadi nahkoda kapal tersebut? Hingga terpilihlah satu nama, sekalipun dia tidak mampu mengemudikan kapal dan bahkan tidak paham sama sekali tentang navigasi. Bagaimana pendapat Anda? Salam NKRI.